Sering merasa cepat lelah, haus berlebihan, atau sering buang air kecil di malam hari. Mungkin ini bukan sekedar tanda penuaan biasa. Bisa jadi, ini adalah cara tubuh Anda memberi sinyal penting. Tunggu dulu, jangan langsung panik. Gejala-gejala ini bisa jadi sinyal penting dari tubuh Anda. Di channel Aku Mau Lebih Sehat, kita akan kupas tuntas salah satu silent disease paling umum di dunia. Diabetes tipe 2. Pastikan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting seperti ini. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi kronis di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, hormon yang mengatur gula darah. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah kota dengan banyak rumah atau sel tubuh. Makanan yang kita makan, terutama karbohidrat, diubah menjadi gula atau glukosa yang menjadi bahan bakar utama kota ini. Insulin adalah kunci yang membuka pintu rumah-rumah tersebut, agar gula bisa masuk dan digunakan sebagai energi. Pada diabetes tipe 2, terjadi kondisi yang disebut resistensi insulin. Artinya, gembok di pintu rumah menjadi sulit dibuka atau rusak. Akibatnya, gula tidak bisa masuk ke dalam sel, menumpuk di jalanan atau aliran darah, dan menyebabkan kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia. Kondisi ini bukanlah masalah sepele. Secara global, jumlah penderita diabetes terus meningkat drastis. Di Indonesia sendiri, menurut data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, prevalensi diabetes pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 11,7%. Ini berarti sekitar 1 dari 9 orang dewasa di Indonesia hidup dengan kondisi ini. Dan banyak yang tidak menyadarinya. Apa saja faktor risikonya? Beberapa faktor tidak bisa kita ubah, seperti usia di atas 45 tahun atau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Namun, banyak faktor risiko utama justru sangat berkaitan dengan gaya hidup, seperti kelebihan berat badan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak sehat. Karena seringkali tidak bergejala di awal, penting untuk mengenali tanda-tandanya. Gejala klasik diabetes meliputi sering buang air kecil atau poliuria, rasa haus yang berlebihan atau polidipsia, dan rasa lapar yang meningkat atau polifagia. Gejala lain yang mungkin muncul adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, luka yang sulit sembuh, pandangan buram, dan kelelahan ekstrim. Bagaimana dokter mendiagnosisnya? Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan darah sederhana. Dokter akan memeriksa kadar gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah minum larutan gula, atau yang paling umum adalah HbA1c. Tes HbA1c memberikan gambaran rata-rata kadar gula darah Anda selama 2-3 bulan terakhir. Menurut panduan dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI tahun 2024, seseorang didiagnosis diabetes jika kadar HbA1c-nya 6,5% atau lebih. Jika tidak dikelola dengan baik, kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus dapat merusak berbagai organ tubuh. Komplikasi jangka panjang dapat menyerang pembuluh darah kecil atau mikrovaskular maupun pembuluh darah besar atau makrovaskular. Kerusakan ini bisa memicu penyakit jantung dan stroke, kerusakan saraf atau neuropati yang seringkali terasa seperti kesemutan atau mati rasa di kaki, gangguan ginjal atau nefropati, hingga kerusakan mata atau retinopati yang dapat menyebabkan kebutaan. Kabar baiknya, diabetes tipe 2 sangat bisa dikelola dan bahkan dicegah. Kunci utamanya adalah perubahan gaya hidup. Mari kita sebut ini adalah 3 pilar manajemen diabetes. 1. Pola makan sehat. Fokus pada makanan utuh seperti sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks. Bayangkan piring makan Anda, setengahnya diisi sayuran, seperempatnya protein, dan seperempat sisanya karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau ubi. 2. Aktivitas fisik teratur. Olahraga membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efisien. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas menengah seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Lakukan secara teratur, setidaknya 3-5 hari seminggu. 3. Manajemen berat badan dan stres.
Menurunkan sedikit berat badan jika berlebih dapat memberikan dampak besar. Mengelola stres juga penting, karena stres dapat meningkatkan kadar gula darah. Pada beberapa kasus, perubahan gaya hidup saja mungkin tidak cukup, dan dokter akan merekomendasikan terapi obat-obatan untuk membantu mengontrol gula darah. Sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rencana tata laksana yang paling sesuai untuk Anda. Ingat, informasi ini bertujuan untuk edukasi, bukan pengganti nasihat medis profesional. Jadi, langkah praktis apa yang bisa Anda mulai hari ini? Mungkin dengan memilih naik tangga daripada lift, atau mengganti minuman manis dengan air putih. Langkah kecil yang konsisten adalah kunci utama. Jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter jika Anda memiliki faktor risiko atau mengalami gejala yang disebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke keluarga dan teman-teman yang Anda sayangi, dan ceritakan di kolom komentar langkah sehat apa yang akan Anda mulai terapkan minggu ini. Mari bersama-sama wujudkan Aku Mau Lebih Sehat.